Kanjeng Sunan Bonang dikenal sangat aktif berdakwah, hingga konon ada yang mengatakan beliau melupakan pernikahan. Tentunya Sunan Bonang juga memiliki santri-santri yang luar biasa untuk meneruskan perjuangan beliau. Lewat episode kali ini, Guru Sejarah Channel akan membahas mengenai siapakah murid-murid tersebut. Yuk simak video ini hingga tuntas. Raden Magnum Ibrahim atau Sunan Bonang dikenal sebagai pendakwah yang luar biasa. Di samping mendirikan pesantren, beliau juga berkeliling ke seantero Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai pendakwah, tentunya beliau juga berkewajiban mendidik santrinya untuk disiapkan menjadi penerus perjuangan beliau. Dan di antara sekian banyak santri beliau, berikut Guru Sejarah Channel merangkum beberapa santri yang menonjol. Siapakah saja mereka? Nyai Siti Kalimah. Nyai Siti Kalimah merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam yang pusaran makamnya berada di pinggir pantai Desa Tanjungan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Siti Kalimah, menurut silsilah yang berkembang di tengah masyarakat Desa Tanjungan, dipercaya sebagai cucu dari Dewi Indu atau Bre Lasem, raja pertama Kerajaan Lasem saat masih di bawah kekuasaan Majapahit era abad ke-13. Artinya, beliau kemungkinan besar masih berdarah biru terah Mojopahit. Nyai Siti Kalimah, salah satu santri Sunan Bonang sekaligus seorang ulama wanita yang turut menyebarkan agama Islam di Desa Tanjungan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mbah Nyai Siti Kalimah memiliki 3 nama sapaan, seperti Dewi Kemuning, Layur, Bulu, dan Nur Saadah. Nyai Siblok. Dalam kitab Al-Musammirah fi Hikayatul Auliya, Il Asyaro halaman 43, karya Mbah Fadol Tuban, diceritakan Syed Ibrahim Sunan Bonang mempunyai murid perempuan di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang bernama Nyai Siblok. Beliau memiliki suami yang menjadi tukang azan bernama Mbah Godek. Syed Ibrahim memberi perintah kepada suami Nyai Siblok agar mengumpulkan rumput ilalang, rumput yang dibuat untuk atap rumah. Rumput tersebut untuk dijadikan atap bagi rumah para pekerja pembangunan Masjid Demak. Kemudian, sang muazin Mbah Godek mengumpulkan rumput ilalang sehingga terkumpul banyak, bahkan rumputnya sampai kering. Suatu hari, sang suami mengobrol bersama sang istri. Apakah ada kabar dari Tuan Guru Ibrahim mengutus utusan untuk mengambil rumputnya? Karena rumput sudah terkumpul banyak, namun sampai sekarang belum ada utusan untuk mengambil, hingga rumput sudah pada kering. Sang istri menjawab, mungkin belum saatnya untuk dibutuhkan. Bila tiba saatnya, nanti pasti akan ada utusan untuk mengambil. Kemudian, Nyai Siblok berjalan menuju tanah lapang untuk melihat rumput-rumput yang sudah dikumpulkan oleh sang suami. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, Nyai Siblok mengibaskan selendangnya, maka semua rumput pada terbang ke Demak Bintoro. Dan ini adalah merupakan karomah dari Nyai Siblok. Syekh Muhammad Syahruddin.
Pada tahun 1479 Masehi, Lasem adalah sebuah kadipaten yang menjadi adipati saat itu adalah Raden Wirobodro. Pada saat itu, rakyat Lasem rata-rata masih memeluk agama Buddha. Setelah kedatangan ulama yang bernama Raden Maktum Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Bonang, beliau adalah seorang ulama terkenal di pesisir utara. Beliau juga mempunyai murid banyak, terutama di pesisir utara, diantaranya adalah Simbah Imron yang ada di Kecamatan Bulu, Banjar, Tuban. Simbah Muhammad Thohir yang berada di Desa Pelawangan Kerakan, Simbah Syahkur atau Simbah Soro, dan Simbah Muhammad Syarudin atau dalam sejarah dikenal dengan nama Pangeran Guntur atau Raden Guntur. Dengan datangnya agama Islam di Kabupaten Lasem yang saat itu masyarakat Lasem masih banyak yang memeluk agama Buddha, akhirnya banyak yang memeluk agama Islam, termasuk sang adipati Wirobodro. Diam-diam juga memeluk agama Islam. Simbah Muhammad Thohir dipercaya oleh Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang mengajar agama di Desa Pelawangan Kerakan. Pada suatu saat di Kerakan sebelah barat, tepatnya di Putuk Woro, digegerkan oleh ulah seorang berandal yang membuat resah masyarakat, terutama orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Berandal tersebut bernama Berandal Kalingsong. Mbah Muhammad Thohir merasa khawatir dengan ulah Berandal Kalingsong yang menetap di Putuk Woro tersebut. Akhirnya, Simbah Muhammad Thohir pergi menemui gurunya Raden Maktum Ibrahim untuk meminta saran bagaimana supaya Kalingsong pergi dari Putuk Woro. Berandal Kalingsong ini memiliki kesaktian tinggi dan kejam. Ia tidak segan-segan merampas harta benda milik masyarakat dan membunuh orang-orang yang tak berdosa. Kanjeng Sunan Bonang sebagai ulama yang bertanggung jawab masalah agama dan masyarakat yang lemah, beliau mengutus muridnya bernama Muhammad Syarudin atau Raden Guntur untuk memberantas Berandal Kalingsong. Muhammad Syarudin adalah pangeran dari kerajaan Singosari yang berwajah tampan, mirip dengan orang Arab atau Habaib. Sehingga Sunan Bonang memanggil Muhammad Syarudin dengan sebutan Ye. Dari kata Ye inilah Muhammad Syarudin memiliki julukan Mbah Encik. Akhirnya Mbah Muhammad Syarudin pergi ke Putuk Woro untuk menemui Berandal Kalingsong untuk mengajak bertaubat atas segala perbuatan jahatnya. Namun sang berandal menolak karena ia merasa berilmu tinggi, sakti mandraguna, dan memiliki pusaka asahan yang bernama Ungkal. Akhirnya terjadilah pertarungan antara keduanya. Pada akhirnya, Mbah Syarudin ini memiliki siasat mengajak Berandal Kalingsong bertarung di pinggir pesisir. Dan sebelum bertarung terlebih dahulu, Mbah Syarudin mempunyai ide membuat belik untuk minum setelah bertarung. Ini adalah siasat Mbah Syarudin, yang pada akhirnya pusaka asahan atau pusaka ungkal milik Berandal Kalingsong dimasukkan ke dalam belik, lantas dibuang ke arah selatan. Balawo Ijo. Balawo Ijo merupakan salah satu ulama salaf yang banyak menurunkan nasab kiai dari Mangil. Salah satunya Mbah Khalil Bangkalan. Makamnya yang berada di Pogar, Kecamatan Mangil, kerap dikunjungi peziarah hingga saat ini. Kisah Balawo Ijo terdiri atas beberapa versi. Ada yang menyebutkan beliau merupakan Mbah Jalaluddin atau Kyai Zainuddin. Namun, ada pula yang menyebutkan mereka orang yang berbeda. Balawo Ijo hidup di masa penjajahan Belanda, di kisaran abad 16 dan 17 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah satu bagian keluarga dari Sunan Ampel, Surabaya, karena berhasil mempersunting cucu dari Sunan Ampel, Syah Dia. Balawo Ijo sendiri berguru pada Sunan Bonang yang tak lain putra dari Sunan Ampel. Beliau tinggal di Mangil untuk menyebarkan ilmu di kota santri tersebut. Dikisahkan, kedatangan beliau hingga sampai di Mangil tidak lama. Balawo Ijo yang kala itu bersama saudaranya Mbah Sayidono hijrah ke Mangil dengan menaiki kayu jati besar dari Tuban. Mereka menyusuri lautan hingga akhirnya sampai di Sungai Kedung Larangan, Mangil. Sampai di Mangil, Balawo Ijo kemudian mendirikan pondok pesantren Jangaan. Nama Jangaan ini diambil dari salah satu tempat yang ada di Jawa Tengah. Balawo Ijo dengan Mbah Sayidono memiliki ilmu yang berbeda.
Balawo Ijo lebih pada ilmu batin, sementara Mbah Sayidono lebih pada ilmu kanuragan. Konon, Balawo Ijo kerap menjadi sosok yang dicari-cari oleh tentara penjajah. Untuk bersembunyi dari tentara penjajah itu, beliau memilih bertapa dan beribadah dengan berkelantungan di pohon pisang, mirip seperti kelelawar. Hal inilah yang membuat julukan Mbah Jalaluddin sebagai Mbah Lawo Ijo melekat hingga sekarang. Sunan Cicero. Sunan Cicero yang nama aslinya adalah Raden Abdurrahman, juga dikenal sebagai Sultan Mahmud Minangkabau, seorang raja dari kerajaan Minangkabau. Kisah ini dimulai ketika ayah Sultan Mahmud wafat, dan ia mewarisi sebuah kitab dari leluhurnya. Namun, Sultan Mahmud tidak mampu memahami atau mengartikan isi dari kitab tersebut. Di tengah kegundahannya, terdengarlah kabar bahwa di tanah Jawa di wilayah Kerajaan Lasem terdapat seorang sunan yang pandai mengartikan isi berbagai kitab. Sunan yang dimaksud adalah Sunan Bonang. Maka berangkatlah sang sultan menemui Sunan Bonang bersama Patih dan beberapa pengawal raja lainnya. Tak lupa, kitab warisan leluhur yang akan diminta kepada sang sunan untuk membacakan dan mengartikannya juga turut dibawa. Dengan naik perahu besar, berangkatlah Sultan Mahmud beserta rombongannya. Namun, di tengah perjalanan mereka banyak mengalami gangguan, di antaranya tiupan angin yang sangat kencang dan terpaan ombak besar. Dan dalam perjalanan yang hampir sampai di tujuan, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi nyaris terguling. Barang bawaannya termasuk kitab warisan tumpah tercebur ke laut. Peristiwa tersebut membuat hati sang sultan benar-benar galau, hingga tergesit kembali pulang ke negerinya. Di tengah kegalauannya tersebut, sang patih menyarankan agar tetap melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan semula. Pertimbangan sang patih, seandainya kembali pulang pun mungkin akan kehabisan bekal di tengah perjalanan. Lagi pula, tempat yang akan dituju sudah hampir sampai. Setelah sampai di tujuan, mendarat di pesisir Binangun, Sultan Mahmud beserta rombongan segera menghadap Sunan Bonang. Ia kemudian menceritakan niat dan tujuannya bertemu dengan Sunan, termasuk tentang kitab yang dibawanya yang akhirnya terjatuh ke laut. Begitu mendengar penuturan dari Sultan Mahmud, tiba-tiba Sunan Bonang mengeluarkan sebuah kitab dari dalam saku besarnya. Kitab itu kemudian diperlihatkan kepada Sultan Mahmud. Alangkah terkejutnya sang sultan. Setelah diperhatikan, ternyata kitab tersebut benar-benar adalah kitab yang dulu pernah dimilikinya dan telah jatuh ke laut. Sultan Mahmud pun segera melepas pakaian kebesarannya dan mengambil sikap akan bersujud di hadap Sunan Bonang. Ia menilai bahwa Sunan Bonang ternyata adalah seorang yang memiliki karomah luar biasa, guru besar yang patut dihormati. Melihat sikap sang sultan, Sunan Bonang segera buru-buru mencegah. Dan akhirnya, sang sultan hanya mampu tercengang dan berdiri terpaku tak bergerak sedikit pun. Setelah terjadi peristiwa tersebut, Sultan Mahmud bertekad untuk tidak kembali ke negeri asalnya. Ia berguru kepada Sunan Bonang dan rela melepaskan jabatannya sebagai seorang raja di negerinya. Dan melalui sang patih yang diperintahkan untuk kembali bersama para pengawal, jabatan sultan akhirnya diserahkan kepada adiknya. Sultan Mahmud juga berpesan kepada sang patih untuk memberi pilihan kepada istrinya yang tinggal di negeri asalnya. Sang istri diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menyusul sultan atau tetap tinggal di Minangkabau. Singkat cerita, sang istri akhirnya memutuskan untuk ikut menyusul sang sultan. Kedatangan istri Sultan Mahmud diterima dengan baik oleh Sunan Bonang. Apalagi, istri Sultan Mahmud juga bertekad menjadi murid Sunan Bonang seperti suaminya. Sepasang suami istri mantan sultan dan permaisuri itu pun tekun mempelajari semua ilmu agama yang diajarkan. Keduanya membuktikan tekad mereka dengan tidak kembali ke negeri asalnya hingga akhir hayat. Sunan Kalijaga. Sebagai salah satu wali songo, Sunan Kalijaga pada masa mudanya dikenal sebagai sosok yang memiliki perangai buruk, dengan sering melakukan aksi pencurian,
begal, dan perampokan. Namun, keburukan perilakunya didasari keinginannya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit di daerah Tuban. Karena kegemaran Raden Syahid dengan mencuri harta kaum bangsawan, ayahnya Wilatikta yang seorang adipati Tuban lalu mengusirnya keluar daerah. Raden Syahid lalu pergi mengembara dan hingga akhirnya ia menetap di hutan Jatiwangi, perbatasan antara Kudus dan Pati. Saat di hutan Jatiwangi, Lasem Rembang, Raden Syahid bertemu lelaki tua yang memiliki tongkat berdaun emas. Tak disangka, orang yang ia temui adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo lainnya. Sunan Kalijaga kemudian merampas tongkatnya. Melihat hal itu, Sunan Bonang justru terharu dengan menasehati Raden Syahid tentang tindakannya yang seakan berniat suci, namun dilakukan dengan cara yang kotor. Sebelum pergi meninggalkan Raden Syahid, dengan rasa iba, Sunan Bonang pun mengubah buah kolang-kaling yang masih di pohon menjadi emas. Seketika itu pula Raden Syahid menjadi pengikut sosok yang baru dijumpainya untuk berguru ilmu kesejatian. Dari Sunan Bonang, Raden Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang keliru. Kemudian, pada rakyatnya yang memang sikapnya mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada Sunan Bonang. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempat, hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid menunggu selama 3 tahun, hingga bertemu kembali dengan gurunya. Demikian sajian dari kami. Pastinya ada hal yang terlewat dari kajian kami. Untuk itu, silahkan ditulis di kolom komentar. Akhir kata dari kami untuk undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.